Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Yulianti. Di sini saya akan mengerjakan soal UTS pemrograman integrasi yang soal B untuk yang ganjil karena NPM saya 27. Soalnya, berdasarkan data transaksi, silakan menampilkan satu produk subkategori dari masing-masing kelompok kategori yang paling banyak dibeli. Output dalam bentuk file JSON dengan format atribut sebagai berikut: nama subkategori, nama kategori, dan jumlah pembelian. Gunakan file transaction.csv dan product.info.csv. Nah, jadi di sini ada dua file CSV, ada file transaksi sama file produk info. Nah, di sini caranya adalah bagaimana cara untuk menggabungkan dari dua itu tadi, dua file ini, untuk bisa diambil data berdasarkan nama subkategori, nama kategori, dan jumlah pembelian. Nah, setelah membuat transformasi baru, yang pertama kita akan memasukkan CSV input. Ini kita beri nama CSV input transaksi. Kemudian cari file CSV-nya. Kemudian klik untuk get file untuk mengambil datanya. Karena di sini terdapat banyak titik koma, jadi datanya untuk delimiter kita harus mengganti titik koma. Nah, seperti ini. Nah, di sini untuk format tanggalnya diganti menggunakan format ini karena data dari CSV-nya sudah format seperti itu. Kemudian untuk format yang nomor 8 dan 9, kenapa pakai ada koma? Karena dia biar bisa menampilkan data-data dalam bentuk yang koma. Untuk precision-nya sendiri ada 3, artinya adalah menampilkan 3 di belakang koma. Setelah di preview, datanya akan muncul. Ini adalah data dari CSV transaction. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat pengurutan dari file CSV tersebut menggunakan sort rows. Di dalam sort rows ini, file CSV akan kita urutkan berdasarkan kode subkategori dan kode kategorinya. Kita hubungkan. Nah, ini untuk field name-nya diurutkan berdasarkan prod subget kode subkategori. Ascending, gunakan dia untuk mengurutkan dari yang terkecil. Kemudian juga tentang prod get kode. Untuk mengurutkan juga berdasarkan kode kategori, ascending juga. Terus kemudian untuk yang sensitive compare dipilih no, karena biar dia tidak peka terhadap huruf besar dan kecil. Kemudian oke. Selanjutnya adalah memasukkan dari file CSV yang produk info. Caranya menggunakan CSV file input. Diberi nama CSV input produk. Selanjutnya get files. Karena belum datanya, kita harus memilih datanya terlebih dahulu. Nah, ini ada filenya, kita masukkan. Datanya sudah masuk. Untuk kode menggunakan integer dan untuk nama menggunakan string. Selanjutnya di preview. Nah, ini adalah tampilan dari data CSV tadi. Selanjutnya langkah menggunakan sort rows sama seperti yang input transaksi. Tujuannya adalah untuk mengurutkan datanya. Di sini sama diurutkan berdasarkan
prod subget kode dan prod get kode. Karena nanti langkah selanjutnya adalah kita membuat merge join. Jadi biar datanya urut dan mudah untuk dijoinkan antara kedua tabel CSV ini. Untuk cascading dipilih ya untuk mengurutkan dari yang terkecil. Untuk yang case sensitif dipilih no. Selanjutnya adalah menggabungkan dari kedua file CSV tersebut dengan menggunakan merge join. Merge join ini tujuannya menggabungkan keduanya agar nanti mudah untuk menampilkan data yang kita perlukan. Nah, di sini untuk first step itu tabel mana terlebih dahulu yang akan kita joinkan. Kemudian ada second step untuk tabel kedua. Untuk tabel yang pertama tadi ada dari file CSV transaksi, kita hanya memerlukan prod subget kode dan prod get kode. Di sini untuk join tipe memilih inner join karena fungsinya adalah untuk menggabungkan data yang berdasarkan kemiripan antara produk subget kode dan produk get kodenya. Dicoba untuk di-run terlebih dahulu agar kita tahu bagaimana hasilnya dari merge join ini. Selanjutnya adalah menggunakan langkah group by. Group by adalah untuk mengurutkan berdasarkan kolom tertentu. Di sini untuk group field-nya diisi prod subget kode, kemudian prod subget, terus selanjutnya ada prod get kode dan prod get. Untuk mengurutkan atau memfilter berdasarkan group field ini. Untuk agregat itu untuk seperti membuat kesimpulan, kita gunakan untuk quantity karena dari banyaknya pembelian tiap prod subget kode dan prod get kode akan dijumlahkan berdasarkan quantity. Untuk sum fungsinya untuk melakukan penjumlahan. Setelah dilakukan group by, langkah selanjutnya adalah select values. Select values ini fungsinya untuk menyeleksi ataupun mengambil data-data yang diperlukan saja ataupun mengganti nama dari kolom. Kelp itu select. Nah, untuk prod subget akan diganti nama menjadi nama subkategori sesuai dari permintaan soal. Selanjutnya untuk prod get nanti akan diganti menjadi nama kategori. Untuk quantity dia akan diganti menjadi jumlah pembelian. Nah, setelah select values, langkah selanjutnya adalah menggunakan unique rows. Sort rows. Di dalam sort rows ini akan diurutkan dari berdasarkan nama kategori dan jumlah pembelian.
Jadi agar mempermudahkan kita dalam melakukan analisis sebelum kita melakukan langkah selanjutnya. Jadi setiap nama kategori nanti akan diurutkan juga berdasarkan jumlah pembeliannya. Ascending no karena agar kita bisa mengurutkan dari yang terbesar. Setelah dilakukan show terus, kita coba run. Nah, ini adalah hasil dari show terus. Jadi dia berkumpul berdasarkan nama kategori dan subkategori. Dan juga ada jumlah pembelian di sini kita lihat dari yang kategori home and kitchen sebanyak jumlah pembelian 3.181. Selanjutnya adalah unique rows. Unique rows ini untuk mengambil data yang paling besar dari nama tiap kategori. Karena tadi di dalam soal diminta untuk menampilkan subkategori mana dari kategori yang paling banyak dibeli. Field name-nya kita gunakan nama kategori untuk ignore case no. Selanjutnya langsung ke output. JSON output. JSON output ini untuk kita yang n arrows in a block ini diberi 0. Kemudian untuk output filenya kita pilih lokasi filenya. Di sini saya beri nama output UTS. Untuk extension diganti menggunakan JSON. Untuk field mana aja yang akan ditampilkan. Saatnya coba untuk di run. Nah, ini adalah hasil run. Ada nama subkategori, nama kategori, dan jumlah pembelian. Di sini kayak misal dari nama kategori home and kitchen, di situ ada muncul subkategori tools, dalam arti subkategori tools ini dia paling banyak dilakukan pembelian, yaitu sejumlah 3.181. Begitu juga dengan yang lain-lain. Nah, ini adalah file output dari JSON itu tadi. Jadi JSON itu adalah JavaScript Object Notation. Dia itu dipakai untuk format transfer data antar device maupun bahasa pemrograman yang berbeda. Nah, ini isinya seperti ini. Nah, itu tadi adalah pengerjaan soal UTS ganjil dari saya. Saya Rina Yulianti, NPM 27. Sekian dan terima kasih.